ketik minggone latihan ketik latihan asik tangan bergerak betul bergerak boleh latihan posisi latihan akan kita lalu enter ya simulasi ya klik nah ini paling ditutup bagian ya nah kun didokot sing soal SMP anu pilihannya coba dik paket B ya apa kan saja sederajat SMP apa S1 nah terus oke lanjutkan paham ya bisa telepon login Sandia sampai bebas ya EJT paling atas ini no PGT no dulu nah, kau setelah pun gentenan, bahaskan ya diskusi gentenan ulangi lagi, ya, paham? Jadi, paling atas tulis ketik paling atas bisa, paling atas latihan bisa, paham? Cukup ya, cukup di mentor biasanya, sudah, bis. Woi, semangat, Cak.
sirve que te subimos ese video. Saman ini jarang masuk ekstrakurikuler ya. Mengenai saman tidak pernah Jumat kemarin kamu tidak ikut ekstrakurikuler pramuka. Mana? Ya Pak, maaf. Mungkin berkaitan dengan tugas. Benar dari ini. Piknik ke Cirebon. Ya, pantes. Wah, pasti itu sangat menyenangkan dari Tidak Pak, soalnya saya tidak Selamat ikut nih. ekstra Berlin harus mengerjakan tugas sesuai. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? tertib Oh mengikuti ya, kegiatan berkaitan sekolah, dengan Pak. tugasnya. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan kesalahan agar kamu bisa menegakkan apa yang sudah kamu yakini yang tidak kan? Saya bisa minta izin Pasti kepada ada alasannya. pembina pramuka, Pak. Kira-kira kenapa mungkin ada yang lain mengumpulkan tugas? Saya juga mengikuti ekstra Kenapa? dulu baru itu aja Pak. Oh, nah berarti kamu sudah paham ya bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya. Siap Pak, insya Allah saya akan berubah lebih tertib lagi. Jangan diulangi lagi ya. Ya Pak. Oke, terima kasih. Sekarang boleh ke kelas lagi. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Waalaikumsalam. Masih. Duduk mah. Masih. Kalau masih ingat sama ini kamu jarang masuk ekstrakurikuler pramuka ya? Kelas belum? Ya, sama. Jumat kemarin kamu di kelas yang mana nih? Kurikuler pramuka. Kalau dari mana? Ya Pak, maaf soalnya saya Oke, selalu bertanggung jawab ya. Oke, nah ternyata kamu kan tahu nih, pasti itu sangat menyenangkan untuk punya solusi untuk masalah ini. Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Oh, pantas. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa melakukan apa yang sudah kamu yakini dan kamu boleh kembali istirahat. Pramuka Pak. Istirahat. Mungkin ada yang lain dong. Saya sudah mengikuti ekstra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu telah menghadiri acara diseminasi pengimbasan modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah, karena dalam hal ini kita perlu melakukan penyebaran atau memberitahukan kepada seluruh warga sekolah, khususnya di SMP PGRI Kedokan Bunder,
dalam acara ini perkenalkan saya nama Suyatno sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Indramayu. Baik teman-teman, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kenapa di sini dikatakan kebiasaan? Karena kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di sekolah kita, biasanya anak-anak itu lebih suka bermain. Terus anak-anak bagaimana untuk perkembangannya? Jadi perlu kita latih dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ekskul, terus pembiasaan berdoa bersama dan kebersihan. Dengan begitu kita bisa melakukan hal seperti yang kita inginkan. Paradigmanya untuk membangunnya, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpihak dan berpikir dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi akhir-akhir ini anak itu kurang memiliki rasa tanggung jawab untuk mengembangkan sekolahnya. Terus bagaimana caranya untuk menciptakannya? Membiasakan siswa agar menyukai sekolahnya. Terus lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Siapa yang mengontrol? Berarti guru-guru yang ada di SMP PGRI ini. Bagaimana menghadapinya? Tadi kalau kita untuk menghadapi murid-murid ini sangat kompleks dan tidak bisa serta-merta murid itu berubah. Kenapa tidak bisa serta-merta berubah? Karena murid itu di umur 12 tahun sampai 16 itu susah untuk diaturnya. Berikutnya mengenai Anda dan teman Anda, kronologisnya seperti ini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan suatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Nah, secara logis tujuannya itu untuk agar siswa itu selalu memegang teguh kekuatan dan rasa tanggung jawab kepada sekolahnya. Pada pemantik yang kedua, bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila berbeda, kira-kira mengapa? Apa Anda atau B membuka kepalan tangan? Mengapa alasan Anda B membuka kepalan tangan? Setiap siswa memiliki perbedaan pendapatnya. Ada yang mengepalkan tangan karena takut kehilangan dan ada melepaskan. Yang ketiga dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali dan kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan. Jadi yang mengontrol itu mereka masing-masing. Apakah akan dilepaskan, apakah akan disimpan. Berikutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, KHD ini Ki Hajar Dewantara, tujuannya menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Mencapai keselamatan dan kebahagiaan.
akhir-akhir ini anak biasanya tidak hanya ingin kebahagiaan, keselamatannya belum mereka pikirkan. Kenapa? Masa depan ke depan akan lebih tinggi sebagai manusia apabila mereka selalu menggali potensinya. Terus oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak-anak agar dapat memperbaiki laku, bukan dasarnya, dan tumbuh kekuatan kodratnya. Di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, secara alami anak-anak ini belajar dengan nalurinya. Kodrat zaman berarti guru menuntun agar anak-anak bisa mengikuti sesuai dengan perkembangan zamannya. Berikutnya, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka ataukah menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar saat ini. Jadi anak-anak yang dibutuhkan itu sebenarnya bukan dikekang tetapi untuk dikembangkan kebutuhannya. Berikutnya, merubah paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi tidak serta-merta murid berkembang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tetapi mereka harus dituntun ke arah karakternya untuk menguatkan karakter, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakternya. Yang paling sulit itu mengembangkan karakter. Kenapa? Karena karakter tersimpan pada berbeda-beda murid. Ada yang pengennya main, ada yang pengennya macam-macam lah. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ilusi itu seperti hayalan tetapi bertujuan untuk mengembangkan hal-hal positif yang ada pada murid agar bisa bermanfaat. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau murid tidak dipaksakan untuk berubah, pasti akan lebih sulit karena orang dewasa memiliki hak untuk mengaturnya. Berikutnya, pada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pertama, untuk stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrolnya. Saya bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Sampai sini udah bisa dipahami ya, teman-teman? Terus berikutnya untuk teori kontrol. Untuk teori kontrol, jalannya rekam Gus. Terus teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Berarti pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang harus berpikir bahwa setiap pandangan pasti berbeda, tetapi dalam perbedaan itu pasti ada solusinya. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada tujuannya. Sekolah untuk apa? Untuk mengembangkan masa depan mereka. Yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan kita bekerja sama pada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Agar dalam model berpikir menang.
Artinya menang-menang di sini, murid kita bisa mencapai apa yang mereka impikan. Berikutnya, apa makna disiplin? Ada yang tahu makna disiplin? Disiplin apa? Bapak Berlin. Oke, langsung. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Semuanya bermuara pada belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini 6 orang. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Jadi disiplin ini orang lain mencontohkan terlebih dahulu atau menteladankan untuk kepatuhan, cenderung umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena untuk disiplin itu pasti tidak nyaman, karena harus tepat waktu, harus sesuai dengan aturan apa yang kita kerjakan. Jadi untuk menghubungkan ini, tujuan mulia ini dicapai, kita harus melakukan yang namanya perjanjian mengenai kesepakatan sekolah. Terus disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, penuh dengan tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Yang paling susah itu terperintah orang lain, karena kalau selalu diperintah tidak ada namanya kesadaran, akan jauh lebih sulit. Berikutnya, maksud dari nilai yang kita hargai, nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap nilai-nilai yang kita hargai butuh sifat positif manusia. Rata-rata mereka selalu berpikir yang negatif. Yang pertama, beriman. Ini profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang sudah sekolah kita sudah laksanakan beriman dan bertakwa. Seperti apa? Tadi pembacaan, sebelum belajar membaca doa, terus setiap Jumat mengaji, sholat zuhur bersama, itu adalah pembentukan karakter. Yang kedua, mandiri. Jadi dalam hal mandiri, anak-anak dituntut untuk berkreasi sesuai dengan potensinya. Yang ketiga, bernalar kritis. Artinya mereka kritis akan apa yang akan mereka lakukan dan selalu bertanya kepada gurunya. Yang keempat, berkebinekaan global. Artinya kita itu berbeda dengan satu yang lain, tapi hasanah kita itu untuk memajukan negara harus diketahui banyak negara lain. Yang kelima, bergotong royong. Contohnya apa untuk meningkatkan nilai ini? Seperti piket bersama, kebersihan bersama, terus membuat tugas-tugas kelompok, itu merupakan gotong royong. Seperti tadi kayak bencana alam dan sebagainya, kita menggalang dana. Yang terakhir, kreatif. Kreatif biasanya bertujuan untuk menghasilkan sebuah karya. Anak-anak dituntut untuk bisa berkreasi. Berikutnya, teori.
teori motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal, berarti dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini bertujuan internal, tujuan disiplin positif. Saya akan melakukan orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi mempertanyakan pada dirinya. Berikutnya, untuk kebutuhan dasar manusia. Realitas kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Karena pada dasarnya manusia itu berkebutuhan dasar yang pertama dari survival, cinta dan kasih. Setiap orang butuh cinta dan kasih. Pasti ini kebutuhan dasar. Terus penguasaan. Pasti dia pengen selalu berkuasa. Ini tidak mau diatur. Yang keempat, kesenangan. Seperti apa? Hiburan, berpergian, itu sebuah kesenangan. Yang terakhir, kebebasan. Karena manusia itu butuhnya bebas, tidak mau dikekang dengan aturan. Berikutnya, ada sebuah contoh mengenai kebutuhan dasar manusia. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedangkan bingung menghadapi ulah salah satu muridnya. Di kelas Agus, ya, beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang sering meminta bekal makanan siang. Mereka dengan paksa, jika ada mengalami situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Agus melakukan hal itu? Karena bisa berpandangan Agus ini orang tuanya mungkin kurang mampu atau apa. Ibu Ani perlu adanya yang namanya pembicaraan secara khusus. Karena kebutuhan Agus itu di sini, di kebebasan. Karena Agus orangnya tidak mau diatur dan sebagainya. Jadi pasti Ibu Ani mencarikan solusinya. Berikutnya, dalam konteks disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Jadi kalau orang yang lapar pasti ingin mempertahankan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Apabila jawaban Agus merasa hebat, temannya jadi takut dan memenuhi keinginannya. Berarti itu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Apabila Agus dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, selalu membawa bekal yang sama, butuh adalah kebebasan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, berarti dia memiliki ekspresi wajah yang kesal karena diambil makanannya. Kebutuhan Agus adalah kesenangan. Jadi dari 4 itu kemungkinan besar jawaban dari Agus itu untuk bertahan hidup. Berikutnya, 5 posisi kontrol guru. 5 posisi ini model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 1. Penghukuman, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Penghukuman berarti setiap kesalahan pasti akan ada konsekuensinya. Pembuat merasa bersalah dengan pertanyaan, Agus, kenapa kamu begitu?
padahal ibu sudah memberitahukannya itu. Agus pasti akan merasa bersalah. Teman-teman, misalkan teman, pasti teman-teman melaporkannya kalau posisi Agus halnya sifatnya ingin bersenang-senang. Untuk pemantau dan manajer, berarti kedua ini berarti mengontrol. Berikutnya mengenai 5 posisi kontrol. Identitas gagal, kontrol dari luar, kontrol dari diri. Guru membuat, guru berkata, hasil. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dan dampaknya apa. Dari semua ini, guru mengontrolnya. Berikutnya, pertanyaan-pertanyaan siapa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Berarti membuat orang merasa bersalah. Tadi seperti Agus. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti itu menghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Itu temannya. Biasanya kan teman begitu. Apa yang kamu mau dapatkan dari setir bintang hari ini? Itu namanya pemantau untuk menilai. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti manajer yang mengontrolnya. Kamu selalu yang paling terakhir, itu berarti menghukumnya. Berikutnya, untuk budaya positif. Budaya positif itu ada lingkungan yang positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Berarti lingkungan positif mengikuti aturan yang ada di sekolah. Keyakinan kelas berarti mengajarkan setiap murid untuk melaksanakan perjanjian di dalam kelas tersebut. Dan pada akhirnya hadir peraturan kelas. Berikutnya untuk keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam intrinsik, seseorang yang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Berarti tidak melihat warna kulit, kaya atau miskin. Berarti nilai-nilai keyakinan kelas itu disepakati bersama. Berikutnya, pembentukannya. Cara pembentukannya meyakinkan kelas bersifat abstrak. Abstrak berarti cuma gambaran, peraturan gambaran, lebih rinci dan konkret. Berikutnya, keyakinan kelas berupa pertanyaan yang universal. Pertanyaan meyakinkan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi yang melanggar, bukan yang melanggar, berarti yang tidak patuh pada aturan sebaiknya melaksanakan piket sendiri. Itu bentuk-bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi perjanjian di kelas itu harusnya cukup minimal itu 10 saja, tidak usah terlalu banyak. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam bentuk kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi harus ada musyawarah, tidak serta-merta menunjuk satu orang memberikan aturannya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi peraturan harus selalu dievaluasi apa yang belum dipahami oleh teman-teman dan belum dipatuhi. Berikutnya, untuk peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, selalu kembalikan buku ke tempat, berarti bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan.
Kalau kekerasan kan berarti melukai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba berarti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran berarti menghormati dan kesabaran. Gunakan masker untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor berarti keamanan. Baik, Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas kita perlu ada yang pertama segitiga restitusi. Prosesnya bagaimana? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki keselamatan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melakukan restitusi membantu guru murid menjadi lebih memiliki tujuan. Ntar ada sebuah contoh mengenai restitusi. Ntar saya akan memutarkannya. Sabar. Sabar, Cok. Ini adalah contoh dari segitiga restitusi. Dan kita lihat bersama kasusnya Berlin yang tidak mengerjakan tugas. Atau dulu video. Anak gimana juga colokan yang bergaul colokan ini laptop Pak, nanya buat salam. Kalau hukumnya kan tadi seperti ini, hari ini. iya kalau nanti Iya. Terima kasih. kamar lainnya dulu. Sabar banget. Terus dipencet banget. Sir aku jos. Jadi kamu enggak? Orang ini lagi. Berlinnya ini masih kecil Berlinnya, cuma malas mengerjakan tugas. Atau video ya. Berlin selalu sonong boy. Yang kasus yang kedua Saman yang tidak mengikuti ekskul. Ini hanya contoh. Sama itu. Nah, ini Saman. Kamu juga. Ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nah, itu merupakan contoh dari masalah restitusi. Baik, berikutnya itu merupakan contoh dari segitiga restitusi kepada murid. Dari dua permasalahan tersebut perlu adanya klarifikasi dari yang bersangkutan agar dalam pematuhan peraturan perlu adanya komunikasi antara guru dan muridnya. Yang pertama, karena kamu tentu punya alasan, karena setiap siswa punya alasan kenapa mereka tidak mengerjakan tugas, tidak mengikuti ekskul. Terus adakah cara yang lebih efektif? Jangan cara seperti itu, mungkin murid bisa berpikir agar bisa merubah karakter mereka jadi lebih bertanggung jawab. Yang berikutnya mengenai tahapannya agar restitusi itu berjalan dengan lancar. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berarti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Terus berikutnya tentang tahapannya. Berarti harus memvalidasi nih tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Berikutnya mengenai tahapan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umumnya yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini selalu dilontarkan ke siswa agar meyakinkan mereka untuk berubah. Berikutnya, seperti contoh tadi, ibu guru ini menanyakan kepada siswanya. Yang tadi berarti Berlin di restitusi mengenai masalahnya tidak mengikuti atau tidak mengerjakan tugas. Berikutnya, untuk refleksinya berarti perasaan saat ini itu apa? Setelah itu mengikuti pemateri pengibasan diseminasi hari ini, saya jadi paham bahwa target saya selanjutnya apa untuk ke murid. Terima kasih. Hanya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, bisa koreksi kembali. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.